Insya Allah tak akan lama lagi kita akan Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang cantik, pintar, dan soleha, kita bertemu lagi pada kesempatan di kelas 9 ini dengan Ibu Fitria. Jadi pertemuan kita yang pertama itu kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Nah, sebelum kita masuk ke materi bilangan berpangkat, kita akan melihat dulu apa saja kompetensi dasar yang harus kita kuasai di bilangan berpangkat ini. Tanda kompetensi itu memahami sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar serta penggunaannya dalam pemecahan masalah sederhana. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, kemudian apa saja sih indikator keberhasilan kita mempelajari bab ini? Jadi, ada 5 indikator. Yang pertama, kita bisa menjelaskan pengertian bilangan berpangkat, bilangan positif, negatif, dan nol. Kemudian yang kedua, kita bisa mengubah bilangan berpangkat positif menjadi bilangan berpangkat negatif dan sebaliknya. Yang ketiga, menjelaskan pengertian bilangan pecahan berpangkat. Yang keempat, mengenal arti sifat perkalian bilangan bentuk akar. Yang kelima, menyatakan bilangan bentuk akar ke bentuk bilangan berpangkat tak sebenarnya dan sebaliknya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi tentang bilangan berpangkat. Sebelum kita masuk, apa itu yang dimaksud dengan bilangan berpangkat, kita harus mengingat kembali apa yang dimaksud dengan bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan dalam bentuk A per B. Jadi, hasil dari bilangan rasional itu adalah berupa bilangan bulat. Jadi A dan B-nya juga adalah bilangan bulat. Kemudian perlu diingat bahwa B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi B-nya harus bernilai bulat positif maupun negatif. Nah, kemudian kita akan melihat definisi dari bilangan berpangkat. Nah, sebelumnya kita lihat dulu penjelasan tentang bilangan berpangkat. Jika A bilangan rasional dan N bilangan bulat positif, maka perkalian berulang N faktor dari A itu adalah seperti ini. Jadi A kali A dan seterusnya kali A sebanyak N faktor, atau dituliskan dengan seperti ini. Jadi si A ini disebut dengan basis, dan si N-nya inilah yang disebut dengan pangkat. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan bilangan berpangkat? Jadi yang dimaksud dengan bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang dengan bilangan pokok yang sama. Nah, dulu ketika di kelas 8, kita sudah belajar tentang bangun ruang ya, bangun ruang sisi datar. Yang salah satunya adalah kubus. Ada yang masih ingat apa rumus dari volume kubus? Iya, jadi rumus volume kubus itu adalah S pangkat 3. Nah, sisi kali sisi kali sisi. Nah, si S-nya ini yang disebut dengan bilangan pokok. Iya, jadi bilangan pokok atau disebut juga dengan basis. Kemudian yang 3 inilah yang disebut dengan bilangan pangkatnya atau eksponen. Nah, jadi seperti itu. Ini contoh dari bilangan berpangkat. Paham ya? Kita akan lanjutkan. Nah, ini contohnya. Contoh, tentukan arti dari pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Misal, ada 9 pangkat 3. Artinya apa sih 9 pangkat 3 itu? 9 pangkat 3 berarti perkalian dari 9 berulang sebanyak 3 kali. Karena pangkatnya 3. Jadi 9 kali 9 kali 9. Kemudian kalau min 15 pangkat 4, perhatikan tanda minusnya ada di dalam kurung. Ada di dalam kurung. Ini akan berbeda nanti, ya nggak sama dengan kalau minnya ini ada di luar. Seperti ini. 15 pangkat 4 itu nggak sama, beda ya. Nah, kalau min-nya ada dalam kurung berarti pangkat 4 itu juga miliknya si min ini.
Jadi min-nya berulang sebanyak 4 kali juga. Jadi min 15 kali min 15 kali min 15 kali min 15. Sedangkan kalau minusnya ada di luar, nanti jadi yang berulang itu hanya yang 15-nya aja. Sedangkan min-nya itu cukup sekali. Jadi min dalam kurung 15-nya sebanyak 4 kali. Seperti itu. Kita lanjut sekarang tentang macam-macam dari bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat itu yang kita kenal itu ada 2 macam. Yang pertama yang disebut dengan bilangan berpangkat sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat yang sebenarnya? Bilangan berpangkat yang sebenarnya itu jika pangkatnya itu berupa bilangan bulat positif. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Apa yang dimaksud bilangan berpangkat tak sebenarnya? Itu jika bilangan pokoknya itu memiliki pangkat yang selain bilangan bulat positif. Siapa saja yang selain bilangan bulat positif? Yang pertama, ada yang pangkatnya 0. Yang kedua, ada yang pangkatnya berupa bilangan bulat negatif. Yang ketiga, ada yang berupa pangkatnya itu bilangan pecahan. Jadi 0, negatif, dan pecahan pada pangkat, maka dia termasuk bilangan berpangkat tak sebenarnya. Nah, ingat, yang sebenarnya itu pangkatnya adalah bulat positif, yang tak sebenarnya pangkatnya adalah yang selain bilangan bulat positif. Kita lihat contohnya satu persatu. Pertama, untuk bilangan bulat positif yang pangkatnya positif. Nah, ini yang sudah kita jadikan contoh tadi, 9 pangkat 3. Lihat, pangkatnya berupa bilangan positif, maka dia termasuk bilangan berpangkat sebenarnya. Itu. Yang kedua, contoh untuk bilangan pangkat 0 seperti apa? Ya, semua bilangan kalau pangkatnya 0 seperti ini, maka dia termasuk bilangan pangkat tak sebenarnya. Nah, yang perlu kita ingat bahwa ya, semua bilangan yang pangkatnya 0, maka hasilnya itu adalah 1. Jadi semuanya ini bernilai 1. Ingat, kalau pangkat 0, semua bilangan yang berpangkat 0, nilainya 1. Meskipun misalkan 1 juta pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Selanjutnya, contoh untuk bilangan pangkat bilangan bulat negatif. Nah, seperti ini contohnya. Ada 9 pangkat min 3. Lihat, ini ada min di pangkatnya. Berarti dia termasuk bilangan pangkat tak sebenarnya. Kemudian ada catatan lagi. Jika kita ingin merubah bilangan pangkat negatif ini menjadi bilangan pangkat positif, maka ingat dia menjadi 1/9 pangkat 3. Ya, ada angka 1 di sini. 1/9 pangkat 3. Maka jadilah pangkatnya menjadi positif. Yang selanjutnya, contoh untuk bilangan yang pangkatnya berupa bilangan pecahan. Nah, kita lihat seperti ini. 9 pangkat 1/3. Jadi pangkatnya itu berupa pecahan. Nah, kemudian catatannya, kita bisa saja merubah bilangan yang pangkatnya pecahan seperti ini, nanti kita rubah menjadi bentuk akar. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sampai di sini paham ya? Ya, insya Allah paham. Kemudian tentang notasi ilmiah. Jadi ini maksudnya adalah bentuk baku dari bilangan. Kenapa sih kita harus mengetahui tentang notasi ilmiah? Karena itu nanti digunakan untuk memudahkan kita dalam menulis dan cara membaca bilangan yang sangat besar maupun sangat kecil. Nah, sangat besar atau sangat kecil nilainya. Jadi contohnya seperti apa? Kita lihat. Notasi ilmiah untuk bilangan besar, maka dinyatakannya seperti ini. Nah, jadi dinyatakan seperti ini. A dikali 10 pangkat N. Nah, 10 pangkat N. Sedangkan nilai A ini, nilai si A ini, itu harus kurang dari 10 dan
boleh lebih sama dengan 1. Ingat, nilainya harus sama dengan 1 atau lebih sampai kurang dari 10. Jadi, nggak boleh nilai A itu misalkan 10,1. Nah, ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh kayak gini. Nggak boleh. Tapi kalau misalkan 9,9, nah masih boleh karena masih kurang dari 10. Jadi N ini adalah bilangan bulat positif. Si N ini adalah bilangan bulat positif karena dia menyatakan bilangan yang sangat besar. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat. Kalau kita ingin menyatakan dalam bilangan berpangkat 345.000, seperti apa? Nah, seperti ini. Caranya, ingat, kita harus merubah angka ini, yaitu nilai A-nya, tetapi nilai A itu harus kurang dari 10. Maka kita letakkan koma di sini. Untuk sampai di sini, si koma ini, maka kan dia bergeraknya dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai di sini. Kenapa sih harus sampai di sini? Kenapa nggak di sini? Nggak boleh, karena kalau di sini berarti A-nya itu lebih dari 10. Nah, ini syaratnya nggak boleh ya. Nah, kemudian tadi kan bergeraknya sampai 8. Nah, berarti nanti pengalinya adalah nolnya berjumlah 8. Jadi 100 juta pengalinya. Nah, 100 juta berarti kan tadi 10 pangkat 8. Maka bentuk bakunya adalah 3,45 dikali 10 pangkat 8. A-nya yang mana? Ini A-nya. Terus N-nya yang mana? Ini N-nya. N-nya harus berupa bilangan bulat positif. Selanjutnya, bagaimana sih cara menuliskan notasi ilmiah untuk bilangan yang sangat kecil? Nah, cara menyatakannya seperti ini. A dikali 10 pangkat min N. Nah, jadi pangkatnya ini menjadi negatif, kan bilangannya kecil gitu ya. Nah, ingat, masih sama syarat nilai A-nya, si A ini. Nah, syaratnya masih sama. A-nya harus kurang dari 10 dan boleh lebih sama dengan 1. Dan N adalah berupa bilangan bulat negatif. Contohnya gimana? Kita lihat contohnya. Nah, seperti ini kan 0,00068. Ini kan sangat kecil ya. Ukurannya sangat kecil. Maka gimana kita ingin menyatakan bentuk bakunya? Bentuk bakunya kita akan beri koma di sini. Kenapa harus di sini? Kenapa nggak di sini? Kalau di sini berarti kan lebih kurang dari 1 ya, jadi nggak boleh. Atau di sini, kalau di sini lebih dari 10 nggak boleh juga. Maka kita lihat komanya ini maju berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ya 6,8. Ingat, kalau bilangannya kecil ya ada 0 di belakang koma, maka di sini bukan pengali seperti ini tadi, bukan, tapi pembagi. Pembaginya berapa? Kalau tadi majunya, mundurnya itu 5, berarti nolnya juga 5, 100.000. Kemudian si 100.000 ini kita nyatakan dalam pangkat nanti. Nah, sebelumnya kita rubah dulu nih bentuk pembagiannya menjadi bentuk perkalian. Gitu, pembagian kita rubah menjadi bentuk perkalian. Maka ini kan sebenarnya 100.000 ini berarti kan 100.000 per 1 gitu ya. Jadi ada pembagi 1 di sini. Ingat, kalau kita ingin merubah pembagian menjadi perkalian, maka pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Maka jadinya seperti ini, 1 per 100.000. Nah, setelah itu baru nih si 100.000-nya ini kita nyatakan dalam pangkat. Ini kan sebenarnya 1 per 10 pangkat 5 ya. Nah, kok bisa jadinya negatif? Iya, bisa. Karena ini kalau kita nyatakan dalam pangkat negatif, maka
dia bisa naik ke sini dan langsung jadi negatif, angkanya di sini sudah 1. Nah, ini kita kembali lagi ke yang tadi, bagaimana menyatakan pangkat negatif menjadi positif atau positif menjadi negatif. Nah, seperti ini. Jadi si A-nya ini adalah 6,8 dan si N-nya itu adalah min 5. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan pertama kita ini hanya sampai di sini saja. Nantikan pertemuan kita yang kedua yang selanjutnya ya. Dan jangan lupa kerjakan soal-soal yang ada di BCR ya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena rindu sepenuh jagat untuk selalu bersamamu. Albin aku